Tim penyidik Jaksa Agung Muda, Bidang Pidana Khusus Jampidus, Kejaksaan Agung Kejagung berhasil mengungkap dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga. Sebanyak 7 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, khususnya pada subholding dan kontraktor-kontrak kerja sama KKKS. Selama periode 2018 sampai 2023. 7 tersangka itu adalah Rumah Sakit Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, YF Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan AP VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu, MKAR Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW Komisaris PT Navigator Khatulistiwa, dan Komisaris PT Jenggala Maritim, serta GRJ Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Berdasarkan temuan penyidik, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite RON 90 dengan harga Pertamax RON 92 untuk kemudian diolah atau di-blending menjadi Pertamax. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa tersangka rumah sakit melakukan pembayaran untuk RON 92, padahal yang dibeli adalah RON 90, atau bahkan lebih rendah. Proses blending dilakukan di storage atau depo, yang menurutnya melanggar aturan. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena merugikan keuangan negara, tegas Harli dalam keterangan tertulis pada Selasa 25/2. Selain itu, penyidikan mengungkap bahwa tersangka rumah sakit, SD, dan AP sengaja memanipulasi rapat optimasi hilir O untuk menurunkan produksi kilang. Akibatnya, minyak mentah produksi dalam negeri dari KKKS ditolak dengan alasan tidak memenuhi spesifikasi, sehingga impor minyak menjadi solusi. Padahal, Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 mewajibkan prioritas penggunaan minyak bumi dalam negeri sebelum impor. Penyidik telah memeriksa 96 saksi dan 2 ahli, serta menyita 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik. Harli menegaskan bahwa serangkaian tindakan ini menyebabkan kerugian keuangan negara yang signifikan. PT Pertamina Persero sebagai perusahaan induk menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung. Vice President Corporate Communication Pertamina Faja Joko Santoso memastikan bahwa distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan normal. Pertamina menjamin pelayanan energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan lancar, ujar Fajar di Jakarta, Selasa 25/2. Ia menambahkan bahwa Pertamina berkomitmen menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta siap bekerja sama dengan aparat hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada UGM, Fahmi Radi, menyebut modus korupsi ini mirip dengan praktik mafia migas sebelumnya, yaitu markup harga impor minyak mentah dan BBM, serta blending Pertalite menjadi Pertamax. Ia menjelaskan bahwa minyak mentah dalam negeri sengaja ditolak dengan dalih spesifikasi, sehingga impor dilakukan dengan harga yang sudah di-markup, termasuk biaya pengiriman yang ditambah 13–15% secara ilegal. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang membayar Pertamax, padahal mendapat kualitas Pertalite, ungkap Fahmi di Jakarta, Selasa 25/2. Fahmi mendesak aparat hukum memberikan hukuman berat kepada para tersangka dan meminta Pertamina membersihkan oknum mafia migas di internal perusahaan. Ia juga menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan sebagai Panglima Pemberantasan Mafia Migas tanpa peran aktif Presiden. Mafia migas yang melibatkan oknum Pertamina, pemerintah, DPR dan backing aparat sulit diberantas. Tegasnya, kasus ini terus bergulir, dan Kejagung berjanji akan mengusut tuntas untuk memastikan keadilan ditegakkan.